Pernah kebayang nggak sih membangun sebuah jaringan komputer dari nol? Nah, hari ini kita bakal lakuin persis hal itu. Kita akan ubah kamu dari seorang pemula jadi arsitek jaringan dadakan. Anggap aja ini adalah misi pertama kamu. Siap? Bayangin deh skenarionya gini. Kamu itu pahlawan teknis yang baru direkrut. Ada kantor cabang baru yang butuh banget koneksi. Dan semua mata tertuju ke kamu buat mewujudkannya. Ini bukan sekedar simulasi loh. Anggap ini misi nyata kamu. Setiap misi yang keren pasti butuh rencana yang matang kan? Nah, ini dia peta jalan kita. Kita akan lewatin 5 fase krusial. Mulai dari ngertiin tujuannya, sampai akhirnya klik menyalakan jaringan yang kita bangun bareng-bareng. Oke, mari kita bedah misinya lebih dalam. Tujuan utama kita, bangun sebuah jaringan area lokal atau yang biasa kita sebut LAN buat kantor cabang baru ini. Ada 8 karyawan yang produktivitasnya bergantung sama kita. Jadi, no pressure ya. Intinya gini, kita bukan cuma nyambungin 8 komputer ke internet, bukan. Misi kita itu menciptakan sebuah ekosistem digital. Sebuah dunia kecil di mana server, printer, dan tiap komputer bisa saling ngobrol dengan lancar. Nah, inilah yang bedain koneksi internet biasa sama jaringan kantor yang beneran. Oke, lanjut ke fase 2, ngumpulin semua senjata kita. Sama kayak perakit handal, kita harus pastiin semua komponen ada di tangan. Tanpa alat yang tepat, rencana sebagus apapun ya cuma jadi angan-angan. Yuk kita lihat daftar belanja kita. Nah, ini dia daftar perlengkapan tempur kita. Coba perhatiin deh, kita butuh satu router, ini bakal jadi gerbang utama ke internet. Penting banget, router ini harus dukung DHCP, fitur ini nanti bakal ngebantu banget buat ngasih alamat IP otomatis. Terus ada 2 switch 8 port buat ngebagi koneksi. Spek 10/100/1000 Mbps itu biar transfer data di jaringan lokal kita. Cepet banget. Sisanya tentu aja kabel UTP, server, dan printer jaringan. Masing-masing punya peran penting di ekosistem ini. Tunggu dulu. Sebelum kita nyentuh satu kabel pun, kita wajib punya cetak biru. Di dunia jaringan, ini kita sebutnya topologi. Anggap aja ini peta visual yang jadi panduan utama kita buat nyambungin semua perangkat, biar gak salah colok. Dan inilah dia, cetak biru kita. Lihat alurnya deh, koneksi internet masuk ke router, terus router nyebarin ke 2 switch. Nah, masing-masing switch ini jadi pusat koneksi buat perangkat-perangkat di sekitarnya. Desain kayak gini namanya topologi bintang. Efisien banget, karena kalau satu kabel ke satu komputer putus, yang lain tetap aman, nggak ikutan mati. Terus, gimana caranya semua perangkat ini bisa saling kenal di dalam jaringan? Jawabannya, alamat IP. Bayangin aja, tiap perangkat itu punya alamat rumah yang unik. Pas kamu mau kirim data dari PC A ke printer B, router dan switch bakal bertindak kayak pak pos yang ngebaca alamat tujuan dan mastiin paket data kamu nyampe dengan selamat. Tanpa alamat ini, wah bisa kacau balau. Oke, teori cukup. Waktunya kita kotorin tangan. Di fase ini kita bakal bikin kabel sendiri, nyambungin semua perangkat, dan mulai masukin satu persatu alamat IP yang udah kita rencanain tadi. Let's get to work! Bikin kabel jaringan sendiri, itu skill dasar yang keren banget. Ada 5 langkah penting. Pertama, kupas jaket luarnya. Terus, susun kabel-kabel kecil sesuai standar T568B. Ini urutan warnanya jangan sampai salah ya. Penting banget biar data nggak nyasar. Abis itu masukin ke konektor, jepit pakai alat crimping, dan langkah terakhir yang sering dilewatin tapi krusial. Tes pakai LAN tester. Satu kabel jelek bisa bikin pusing 7 keliling nyari masalahnya nanti. Ingat kan peta alamat IP kita tadi? Sekarang waktunya kita terapin. Kita bakal masuk ke pengaturan jaringan di tiap komputer, server, dan printer. Di sana, kita bakal masukin alamat IP, subnet mask, dan gateway secara manual, sesuai rencana. Setiap angka harus pas. Satu kesalahan ketik aja bisa bikin perangkat itu jadi anak tiri, terisolasi dari jaringan. Oke, semua perangkat udah nyambung. Semua alamat IP udah di-set. Udah mulai kerasa deg-degan kan? Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Fase terakhir yang paling mendebarkan. Menyalakan jaringan, dan lihat apakah kerja keras kita semua terbayar. Tarik napas dalam-dalam. Ini dia momen penentuannya. Apakah semua perangkat bakal saling sapa dengan mulus, atau kita harus balik lagi jadi detektif buat ngecek tiap kabel dan konfigurasi? Yuk, kita cari tahu. Alat andalan kita buat ngetes itu namanya ping. Cara kerjanya simple, kayak kita ngirim gema di dalam jaringan. Dari satu komputer kita bakal teriak ke alamat IP server, printer, atau komputer lain. Kalau kita dapat jawaban balik, artinya koneksi berhasil. Nah, ini dia 2 hasil yang mungkin kamu lihat di layar. Yang di kiri itu kabar gembira, reply from. Artinya pesan kita nyampe dan dibales. Lihat deh, 4 paket dikirim, 4 diterima.
koneksi sempurna. Kalau yang di kanan, ini mimpi buruknya anak jaringan, request timed out, pesan kita hilang di jalan. Artinya, waktunya kita mulai proses troubleshooting. Jadi, kapan kita bisa bilang misi ini sukses? Gampang, yaitu pas kita bisa centang semua daftar ini. Semua perangkat nyambung, kabelnya rapi, semua tes ping sukses, dan konfigurasi IP-nya benar semua. Kalau empat-empatnya udah bisa kita centang, selamat, misi kamu selesai dengan sukses. Misi selesai. Tapi kamu bukan cuma nyambungin beberapa komputer loh. Kamu baru aja ngebangun tulang punggung digital buat sebuah bisnis. Jaringan ini bukan sekedar kabel, tapi fondasi buat kolaborasi dan inovasi. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, sekarang setelah kamu tahu cara membangunnya, kira-kira apa lagi nih yang mau kamu hubungkan selanjutnya?